Habis dia tengokin presiden kayak gitu, salting lah si Monica nih, Wak. Udah sampai deg-degan tuh kan, saking senangnya kali ditatap langsung sama Presiden Clinton gitu kan. Bebannya kemakan. Situ Monica nih makin bertekad lagi, wis bisa nih, aku pasti bisa dapetin hatinya Pak Presiden. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua Semoga selalu sehat dan semoga semua dilancarkan urusannya ya. Nah, seperti biasa di malam ini aku akan membawakan satu kisah yang menggemparkan Amerika di tahun 1995 sampai 1997 yaitu soal skandal besar yang pernah menjerat Presiden Amerika Serikat ke-42 yaitu Bill Clinton dengan seorang pegawai magangnya di gedung White House. Kasus ini tuh jadi sorotan besar kali di Amerika sampai muncul tuntutan dari partai oposisi untuk melengsarkan Bill Clinton ini, Wak. Tapi meskipun banyak sekali protes dan juga pertentangan politik nih, si Bill Clinton ini tetap santai-santai aja dia. Bahkan ini sempat liburan bareng sama keluarganya setelah skandalnya ini mencuat ke publik, Wak. Sedangkan pegawai magang yang terlibat kasus ini justru menjadi sasaran hujatan masyarakat. Nah, skandal besar apakah itu? Dan siapa pegawai magang yang terlibat ini? Penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus ini melibatkan seorang perempuan muda berusia 22 tahun pada saat itu bernama Monica Samuel Lewinsky. Dia ini lahir di California pada tanggal 23 Juli tahun 1973 dan dibesarkan di Beverly Hills, Los Angeles, salah satu kawasan paling elit kali dan paling mewah di Amerika. Nah, ayahnya Monica ini bernama Bernard, dia adalah seorang spesialis kanker, dan ibunya bernama Marcia. Dia ini adalah penulis yang dikenal baik kali lah, Wak, di kalangan elit LA. Jadi bisa dibilang keluarga Monica ini kaya raya, Wak. Dia ini bisa hidup bahagia dan juga sejahtera lah gitu, karena bapaknya memang terpandang juga di sana. Tapi semuanya berubah pada saat orang tuanya ini bercerai di tahun 1987 ketika Monica masih berusia 14 tahun. Nah, sejak saat itu emosinya Monica jadi nggak stabil, Wak. Dia jadi gampang depresi dan dia ini mulai melampiaskan stresnya lewat makanan sampai berat badannya pun naik drastis. Nah, kondisi inilah yang bikin Monica pun jadi minder karena orang-orang di lingkungan tempat tinggal ini rata-rata bertubuh langsing gitu. Ditambah lagi si Monica ini juga sering dibully sama kawan-kawan sekolahnya. Bahkan sempat diejek, Wak, sama cowok yang dia sukain kali di sekolah tuh. Dari situlah Monica ini makin ngerasa dirinya ya tidak berharga lah gitu kan. Nah, di tengah kondisi itu muncullah satu-satunya orang yang membuat dia merasa diterima. Seorang guru teater yang bernama Andy Blaylock, Wak. Dia ini adalah pria berusia 30 tahunan yang sudah berkeluarga. Nah, perhatian Pak Andy ini bikin si Monica ini jadi baper gitu. Diam-diam keduanya mulai menjalin hubungan terlarang, Wak, dan terus berlanjut sampai akhirnya Monica menempuh kuliah di Lewis and Clark College yang ada di Portland. Nah, tapi sayangnya di tahun 1995 ini hubungan Monica sama Mas Andy ini harus berakhir karena ketahuan sama Marcia, sama mama si Monica. Marcia nggak mau lah anak jadi perusak rumah tangga orang kan, jadi pelakor ya kan. Jadi si Marcia ini pun berusaha untuk memisahkan mereka dengan cara mencarikan kerjaan untuk si Monica ini yang memang jauh dari Beverly Hills. Nah, kebetulan waktu itu White House, kantor kepresidenan Amerika Serikat, lagi buka lowongan magang besar-besaran, Wak. Dan Marcia ini, mamanya ini punya kenalan kan yang kerja di sana juga. Akhirnya Marcia mikir, keren kali kalau misalnya aku bisa kerja di sana ya kan. Jauh dari Beverly Hills pula. Aman lah, ini dia pasti nggak bisa lagi ketemuan sama si Andy itu lagi, kata mamanya. Jadi pada saat si Monica ini udah lulus kuliah, Wak, Marcia mamanya pun langsung ngelobi lah itu kenalannya yang ada di sana. Dan ternyata berhasil. Akhirnya di bulan Juli 1995, Monica pun diterima magang di White House nih ya. Dia waktu itu ditempatkan di kantor kepala staf Leon Panetta, lalu dipindahkan juga ke kantor urusan legislatif yang berada di sayap baratnya White House. Ini dekat nih, Wak, sama kantor pusat aktivitas presiden nih. Kerjaan Monica waktu itu adalah ngurusin hubungan politik White House dengan anggota Kongres. Kayak gitulah kerjaannya kan. Dia magang nih di White House tuh, di kantor kepresidenan. Nah, karena lokasi kantornya ini yang dekat sayap barat ini dekat kali sama kantor utamanya presiden, Monica jadi sering lawak ngeliat si Bill Clinton, presiden Amerika saat itu. Tapi waktu itu Monica cuma bisa sebatas, oh nengok dia dari kejauhan aja, belum pernah berinteraksi langsung sama sang presiden ini. Dan FYI, Wak, Bill Clinton ini adalah presiden Amerika yang ke-42. Dia menjabat 2 kali periode. Periode pertama di tahun 93 sampai 97, periode keduanya di tahun 97 sampai 2001. Nah, Monica ini masuk ke White House di saat Clinton masih menjabat di periode 1 nih, Wak, ya. Nah, pas menjabat sebagai presiden di tahun itu,
Bill Clinton udah menikah sama Hillary. Nah di tahun 1995 Clinton sama istrinya ini memang lagi sibuk-sibuknya nyiapin kampanye Pilpres periode 2. Makanya Clinton di sini ngerekrut banyak karyawan magang tua di White House. Itulah kenapa juga Monica bisa mendaftar magang di situ. Itu momennya ya. Nah momen pertama kali Monica ini langsung ketemu sama Bill Clinton ini terjadi pada tanggal 14 November tahun 1995. Tepatnya di acara resmi White House yang ada di kantornya ini di sayap barat. Saat itu Monica yang hanya seorang intern muda ini mendapatkan kesempatan untuk bisa bertatapan lebih dekat lagi nih sama si Clinton ya kan. Wah ya bisa ketemu sama presiden. Dan ketika berjabat tangan sama presiden Monica nih merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah dia ini sedang berhadapan dengan sosok yang jauh di luar jangkauannya. Pasti senyum ramah dan sapaan hangat dari Bill Clinton ini membuat si Monica hanyut dalam perasaan kagum yang perlahan-lahan malah berubah jadi ketertarikan Nah dari situlah tumbuh sebuah obsesi berbahaya dari si Monica ini. Monica pengen lebih dekat sama pria paling berkuasa di Amerika ini. Dia pengen memikat si presiden Amerika ini. Sebuah obsesi yang kelak menjerumuskan si Monica ke dalam skandal politik paling heboh di gedung White House ini. Wah ini masuk ke skandalnya ya. Nah jadi setelah pertemuan pertama di acara gedung White House sayap barat tadi Monica tuh jadi sering halu gitu loh. Kalau aja aku nih bisa deket sama presiden ya, pasti udah gak ada lagi orang ngeremehin aku katanya gitu. Dan pikiran itu makin lama makin liar lagi Monica tuh gak cuma pengen deket sama, sebagai anak magang di White House aja ya, atau kroco aja Bill Clinton aja. Tapi dia ini juga pengen punya hubungan khusus sama Clinton. Dia nggak peduli meskipun Clinton ini adalah presiden Amerika dan sudah berkeluarga, dia nggak peduli sama sekali. Di situ Monica yang ada mulai baca buku-buku yang berkaitan sama Clinton. Dia cari lagi informasi yang lebih banyak lagi soal si Clinton. Sampai akhirnya dia nemu satu buku autobiografi Jennifer Flowers, judulnya Passion and Betrayal. Nah buku ini menceritakan kalau Jennifer ini pernah berselingkuh sama Bill Clinton waktu dia masih jadi gubernur di Arkansas. Nah dari buku itu Monica jadi mikir, ternyata Clinton ini udah tergoda juga sama cewek ya. Gampang nih dideketin gitu. Dan hal itu juga didukung sama situasi di White House yang waktu itu nih lagi nerapin shutdown government. Di saat si Monica lagi berbunga-bunga kali sama si Clinton, White House lagi nerapin shutdown government. Ini apa? Ini adalah penutupan sementara sebagian besar layanan pemerintahan untuk efisiensi anggaran. Jadi cuma layanan esensial kayak keamanan sama rumah sakit aja yang tetap berjalan yang lainnya enggak. Dan by the way shutdown ini berlangsung 2 kali di tahun itu di bulan November dan juga di bulan Desember 1995 ya. Jadi di masa shutdown government ini suasana kantor memang lagi sepi-sepinya, banyak karyawan yang dirumahkan. Tapi karyawan magang macam si Monica ini malah diminta lembur setiap hari. Disinilah Monica punya banyak celah dan juga kesempatan untuk bisa ketemu dan memikat Bill Clinton. Dan kesempatan itu betul-betulan Monica manfaatkan bahkan di tanggal 15 November tahun 1995 ketika Monica ini diundang dalam acara ulang tahun asisten presiden di dekat ruang oval. Ini ruangnya Presiden Clinton ya. Disitulah Monica mulai berusaha memikat Clinton. Monica sengaja pakai baju ketat kali, baju yang lebih ketat dari biasanya. Terus dia berdiri cukup lama tuh di depan pintu ruangan oval itu. Dia tegak di situ kan, depannya presiden ya. Terus dia memikat, dia pose lah yang seksi-seksi gitu. Dan tanpa diduga Clinton terpancing, temakan umpannya. Pandangannya sempat tuh tertuju ke Monica yang waktu itu lagi berdiri di depan pintu, dia pakai pakaian ketat tuh lah. Alhasil Bill Clinton nyamperin Monica. Begitu sampai di sampingnya Clinton gak negur, memang dia gak negur. Tapi dia tuh ngelihat wajah Monica tuh macam dilihatnya bentar macam ngasih kode gitu. Terus dia lanjut jalan ke arah tamu undangan yang lain. Tapi di situ Bill Clinton udah ngelirik dia gitu loh. Abis dia tengokin presiden kayak gitu, salting lah si Monica dia. Dia sampai deg-degan tuh kan, saking senangnya kali ditatap langsung sama Presiden Clinton gitu kan. Umpannya kemakan. Dia ngerasa rencana awal buat narik perhatian Clinton tuh berhasil di sini ya kan. Di situ Monica nih makin bertekad lagi, wis bisa nih. Aku pasti bisa dapetin hatinya Pak Presiden gitu. Jadi malamnya nih ini masih di tanggal 15 November 1995 itu ya. Monica yang lagi ada kerjaan lembur ini di kantornya itu sengaja jalan-jalan dia di dekat ruangan Clinton itu kan.
Dan waktu lagi jalan ini dia lagi ngelihat Clinton lagi duduk istirahat gitu di ruangan penasehat. Jadi memang ruangan yang nggak begitu jauh dari ruangan oval itu. Nah momen kali ini Wak dianggap wah ini pas nih buat aku ngajak Bapak Presiden ngomong ya kan, ngobrol. Akhirnya dia nyapa lah Clinton duluan. Maaf Pak, saya habis dari toilet. Bapak lagi istirahat ya di sini. Kata dia gitu Wak. Dibalas sama Clinton. Oh iya, kamu karyawan magang ya di sini? Iya Pak. Masuk sini bentar. Kata Astagfirullahaladzim, kata Bill Clinton kayak gitu. Nurutlah si Monica. Dia masuklah Wak ke ruangan Clinton itu sambil tersipu-sipu malu. Gitu. Iya Pak. Begitu masuk, untuk pertama kalinya Monica ngenalin diri Wak, ke Clinton. Pak, saya Monica Lewinsky Pak, saya karyawan magang dari kantor urusan legislatif. Tadi siang kita ketemu loh Pak di acara ulang tahun asisten Bapak. Katanya, oh iya saya ingat kok, saya ingat kamu. Maaf ya karena shutdown government ini karyawan magang seperti kamu jadi sering lembur, kata Bill Clinton. Iya Pak, nggak apa-apa, saya malah seneng kok Pak, kayak gitu kan. Habis bilang itu Monica diam tuh Wak. Terus seolah memanfaatkan kesempatan yang ada ini, Monica bilang lagi, Pak Presiden, sebenarnya saya ngefans sekali loh Pak sama Bapak. Bapak tuh panutan saya, Bapak orangnya ramah, Bapak hangat, Bapak perhatian. Dan Bapak juga ganteng, kata dia kayak gitu Pak. Katanya kayak gitu. Waktu Monica ngomong kayak gitu, Wak, senyum-senyum lagi. Dia seolah-olah lagi ngegoda Clinton gitu. Dan di situ Clinton tuh dia nggak bisa ngalihin pandangannya dari wajahnya Monica. Wak, dia tengok terus kan, mulai goyah nih dia nih. Nah nggak lama Clinton pun ngajak Monica untuk keliling kantor. Ya kan keliling, ayo kita keliling kantor kata Bill Clinton. Dah keliling lah ini berdua nih Wak. Nah begitu sampai di ruangan Clinton, which is di ruang oval itu Wak. Mereka berdua ngobrol lebih intens lagi. Ya kan? Udah segala macam. Sampai di satu titik obrolan mereka mulai mengarah ke obrolan dewasa. Mereka saling menggoda tuh satu sama lain, ya Allah astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya terjadilah begituan Wak. Di ruangan itu melakukan mereka. Astagfirullahaladzim. Nah disinilah hubungan gelap mereka bermula. Bayangkan Wak, astagfirullah. Dan nih ya kan setelah kejadian itu pasti otomatis Monica jadi makin kebayang-bayang lagi lah sama si Clinton kan Wak. Dia sama sekali nggak nyangka kalau seorang presiden Amerika ternyata tertarik sama dia. Padahal dia tuh dulunya kan sering dibully gara-gara fisiknya. Nggak ada satupun cowok yang mau kencan sama dia ya kan. Tapi sekarang dia malah bisa memikat orang nomor 1 di Amerika. Itu yang ada dalam pikiran dia. Dari situ rasa percaya dirinya si Monica ini pun langsung melonjak Wak. Monica pun merasa kayak dapat validasi besar gitu loh dalam hidupnya. Terlebih setelah malam itu Wak, Clinton ini juga jadi lebih sering lagi ngundang si Monica itu pergi ke ruangannya. Awalnya memang karena urusan kerjaan, tapi lama-kelamaan Wak, Clinton itu udah nggak bisa lagi nahan diri dari godaannya si Monica ini. Alhasil selama beberapa kali kunjungan itu mereka berdua Wak sering melakukan itu lagi. Sering, tapi rahasia ini nih, rahasia antara mereka berdua ini tidak sepenuhnya tersembunyi memang. Sekretaris pribadinya si Clinton yang namanya Betty Creaney tahu soal hal ini Wak. Bahkan Betty ini juga sering menjadi perantara pada saat si Clinton ini ingin mengatur pertemuan diam-diam sama Monica. Sekretarisnya yang bantu si Betty ini. Dan berkat perannya si Betty Wak, hubungan gelap itu untuk sementara waktu bisa tersimpan rapi dari publik. Udah terlibat skandal mereka. Dari situ hubungan Monica sama si Clinton semakin intens lagi. Selama bulan November sampai Desember 1995 ini Wak, mereka sering sekali melakukan hubungan diam-diam itu di ruang oval dan juga di beberapa ruangan tertutup lainnya. Ya sering. Sampai di satu titik Monica yakin kalau Clinton ini punya perasaan serius sama dia. Dan keyakinan itu juga makin tumbuh lagi waktu si Clinton ini ngangkat si Monica menjadi karyawan tetapnya White House Wak di awal Januari 96. Monica menganggap hal itu sebagai salah satu bentuk komitmen dari hubungan mereka. Udah gak magang lagi Wak, jadi karyawan tetap dia dibuat sama Bill Clinton. Tuh Glenn. Nah waktu si Monica udah jadi karyawan tetap ini, status White House itu udah gak shutdown government lagi Wak. Jadi kondisi kantor ya balik rame lagi ya kan, karena seluruh karyawan sudah masuk ke kantor kayak biasanya. Tapi meskipun ramai nih, Monica pede aja dia keluar masuk kantor utama presiden tuh, pede aja. Karena dia memang punya banyak kerjaan yang mengharuskan dia pergi ke sana gitu loh. Alhasil ya udah dia pun jadi punya banyak alasan untuk mampir ke ruangan oval. Nah selain untuk urusan kerjaan, Monica jadi sering juga datang ke sana untuk melihat pujaan hatinya Bill Clinton dan juga sesekali dia katanya suka ngasih hadiah Wak ke Bill Clinton selama masuk ke dalam ruangan itu setelah
sudah tidak shutdown government. Dah tuh, hubungan mereka pun berlanjut selama berbulan-bulan sampai di bulan April 1996 wakil ketua stafnya White House yang namanya Evelyn mulai curiga sama gelagatnya si Monica. Karena dia sering kali ngeliat si Monica ini berada di sekitaran ruang Clinton. Padahal sebenarnya Monica kan ada dari kantor mana? Kantor urusan legislatif kan di sayap barat kan, bukan asistennya si Clinton. Apa ini sering bolak-balik di sini kan? Nah di situ Evelyn ini khawatir tingkahnya Monica ini bisa menimbulkan gosip yang nggak sedap, yang bisa merusak citra Clinton sekaligus juga mengganggu profesionalitasnya staf. Alhasil Evelyn pun ngelaporin lah hal ini ke atasannya dia di tanggal 19 April 1996. Di situ Monica betulan dipindahin dia. Dari kantor legislatif yang ada di White House, dia dipindahkan ke mana? Ke gedung Pentagon. Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang udah beda gedung tuh sama White House, pastinya jarak sekitar 3 km dari White House. Di sana Monica ditempatin, dia masuk divisi humas ya kan. Nah, waktu dipindahkan ke sana tuh ya Monica ini jadi susah lah kan ketemu sama Clinton ya kan. Dan selain memang karena jaraknya yang jauh itu Clinton pun pada saat itu lagi sibuk-sibuknya nyiapin pilpres periode kedua tuh di bulan November 1996. Pun ketika Clinton ini memenangkan pilpres lagi untuk periode kedua, Clinton masih sibuk juga tuh dengan persiapan pelantikan presiden gitu kan. Pasti banyak kesibukannya kan. Nah, waktu lagi sibuk-sibuknya ini Clinton sempat bilang ke Monica kalau hubungan mereka ini akan sulit dilanjutkan. Kemungkinan aku baru bisa ngubungin kamu lagi setelah acara pelantikan, kata dia kayak gitu ke si Monica ini, kata Bill Clinton. Dengar itu patah hati lah si Monica itu kan. Dan sejak saat itu juga hari-harinya Monica terasa kosong. Dia pengen kali curhat gitu, tapi dia bingung mau curhat sama siapa. Nggak mungkin dia cerita sama keluarganya ya kan. Apalagi dia cerita sama kawan kerja di Samsung dia di situ. Yaudahlah kan, aduh macam mana dia galau lah itu di Pentagon. Sampailah di satu waktu Monica ini ketemu sama seseorang namanya Linda Tripp. Siapa Linda ini? Linda ini adalah seniornya Monica yang ada di Pentagon di divisi humas itu. Nah, Linda ini baik kali memang sama Monica. Dia sering ngajak Monica ini ngobrol, sering ngajak makan bareng, dan sesekali juga sering mereka jalan-jalan berdua gitu. Nah, makin lama hubungan Monica sama Linda ini juga makin akrab, Dan disitulah Monica memberanikan diri untuk curhat masalah asmaranya ke Linda. Cuman awalnya Monica nggak berani nyebut nama Bill Clinton gitu, enggak. Dia cuman bilang, aku punya hubungan rahasia sama orang penting di White House, kata dia kayak gitu. Oh iya, siapa? Kata Linda. Adalah orangnya. Hubungan aku sama dia udah jauh kali, pokoknya kata gitu. Nah, di situ Linda ngedesak terus kan, siapa Siapa orangnya? Kasih tahu aku lah gitu kan. Cobalah kamu tebak sendiri, kata si Monica. Nah, di situ Linda sempat diam. Siapa ya? Monica. Jangan bilang Pak Presiden. Digitukan sama si Linda. Monica ngapain? Senyum ngangguk-ngangguk dia, Dia bilang gini, iya dia gitu. Tapi hubungan kami udah berakhir. Tapi kok jangan bilang siapa-siapa ya, kata kayak gitu. Linda langsung heboh kali waktu dengan itu ya. Kok dia bukan sama Pak Presiden? Pasti kayak gitu ya kan. Dia nggak percaya teman satu divisi selingkuh loh sama Presiden. Tapi karena dia ngelihat raut wajahnya Monica berubah sedih waktu bahas mereka ini udah putus. Linda di situ jadi empati gitu loh, Jadi sebisa mungkin Linda ini mencoba untuk menenangkan Monica. Udah banyak sabar lah. Memang kayaknya hubungannya kayak gitulah. Dia kasih masukan yang membangun ceritanya. Tapi yang jelas di sini udah ada orang lain yang tahu selain si Betty, inilah sahabatnya si Linda, ya kan. Nah, beberapa waktu setelah Monica itu curhat sama Linda, tepatnya di tanggal 20 Januari 97, Bill Clinton pun resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya. Dengar kabar itu Monica senang lah gitu kan. Senang gitu kan, karena artinya bentar lagi Clinton pasti bakal hubungin dia. Nih kan dia janjinya kayak gitu, habis pelantikan aku hubungin kok lagi ya gitu kan. Tapi ternyata setelah pelantikan itu Clinton masih susah dihubungi, karena pastilah dia juga sibuk lah sama urusan politik dan juga transisi kepemimpinannya periode kedua ini kan. Monica pun nyoba lagi lah hubungin asisten yang hubungin si Betty untuk ngebantuin dia ketemuan lagi sama si Clinton ya kan. Tolong Habib, aku pengen ketemu kali sama bapak gitu-gitu apa segala macam. Setelah didesak terus sama si Monica, Betty pun akhirnya menjadwalkan pertemuan Monica dengan Clinton di ruang Oval tanggal 28 Februari 97. Udah bisa tanggal 28 kau datang ya, kata si Betty. Dah nih, Monica datang lah ke sana, dia pakai dress cantik kali ya kan, warna biru untuk bisa memikat hatinya si Clinton. Dan betul aja, tergoda lah si Clinton di situ ketemu. Mereka lagi-lagi melakukan itulah gitu di sana ya kan. Dah, setelah pertemuan itu, Monica menyimpan dress birunya itu, dress yang dia pakai ketemuan sama si Bill Clinton ini di apartemennya. Sengaja nggak dia cuci, untuk apa? Untuk ngingetin wanginya Clinton di baju itu. Disimpan baju itu kan. Monica berharap hubungan mereka bisa balik kayak dulu lagi.
Tapi ternyata setelah pertemuan itu Clinton malah makin jaga jarak. Wah, dia jarang kali angkat telepon, bahkan dia ini sering sekali nolak ketemuan. Jadi alasannya karena takut karir politiknya hancur, kayak udah terlalu jauh nih si Monica kayak gitu ya kan. Dia wanti-wanti sama si Betty, jangan, aku udah gak mau lagi ketemu sama dia gitu. Dan hal itu pun terus berlanjut hingga berbulan-bulan ke depan. Wah, di situ Monica frustasi darah saja. Dia masih berusaha tuh ngomongin si Betty, tapi tetap gak pernah direspon lagi sama si Betty. Jadi di sini Monica cuma bisa balik curhat lagi ke Linda, kawannya itu seniornya. Tapi ternyata curhatan itu jadi bumerang bagi si Monica. Karena berawal dari situlah hubungan rahasianya si Monica sama Bill Clinton pelan-pelan mulai terbongkar. Jadi waktu pertama kali Monica dicurhat ke Linda soal perselingkuhan yang pertama kali itu ternyata diam-diam Linda ini lagi ngerencanain sesuatu yang besar. Dia memang benci kali sama orang-orang yang selingkuh. Apalagi sekelasnya presiden yang harusnya jadi panutan masyarakat nih ya kan. Jadi setelah dia dengar cerita Monica itu selingkuh, pernah punya hubungan sama Bill Clinton, di sana Linda langsung berambisi untuk membongkar skandal itu secepat-cepatnya. Dimana Linda ceritakan hal itu ke kawannya lagi, namanya Lucien Goldberg. Dan waktu dengar cerita si Linda, Lucien ini nyaranin Linda untuk ngerekam curhatan Monica biar bisa menjadi barang bukti. Nanti kalau misalnya dia curhat lagi, kau rekam. Biar ada bukti, kan sekarang belum ada bukti gitu. Jadi waktu si Monica ini datang lagi ke Linda, dia curhat lagi, entah ketemu langsung atau lewat telepon ya Linda pasti mulai saat itu dia ngerekam semua percakapan mereka. Ya, dapat bukti. Makin lama Monica makin sering lagi curhat sama siapa kan, sama si Linda kan. Dia ceritain lah soal perselingkuhannya, soal hubungan dia sama si Clinton, soal hubungan kayak gitunya di ruangan oval, dia ngasih hadiah ke Clinton, sampai ke kesedihan yang gara jarang lagi dihubungi sama si Clinton kan. Dia ceritain itu semua pula sama si Linda untuk nunjukin kalau dia nggak bohong nih kan. Bisa jadi aja Linda dia nggak percaya sama ucapan Monica gitu kan. Monica mau dia tuh dipercaya kalau memang dia punya hubungan sama si Clinton. Monica mau loh dia tunjukin itu dress biru yang waktu itu dia pakai gituan sama si Clinton, diliatin juga sama si Linda. Nah waktu ngeliat dress itu Linda bilang, jangan kau cuci ya baju ini ya. Ini bisa kamu pakai untuk ngelawan Clinton kalau Clinton betul-betul ninggalin kau, Monica, kata si Linda. Nah Linda sengaja ngomong kayak gitu karena dia lihat di baju itu, mohon maaf nih, ada noda sperma si Clinton di situ yang bisa menjadi bukti penguat untuk membongkar hubungan dia sama si Monica, hubungan gelap Clinton sama Monica. Di situ Monica nurut-nurut aja. Jadi dia nih sama sekali nggak curiga itu loh sama si Linda. Dia nggak curiga kalau Linda ini lagi berusaha untuk mengungkap hubungan gelapnya dengan Clinton ke publik gitu. Simpan aja si Monica waktu itu. Nah di saat si Linda ini sedang berusaha untuk membongkar hubungan gelap antara Clinton dan juga Monica, tiba-tiba nih di bulan Januari 98 muncul gugatan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Clinton terhadap perempuan lain, terhadap Paula Jones. Ini siapa nih? Mantan pegawai sipil di negara bagian Arkansas. Nah menurut gugatan itu Clinton ini pernah melecehkan si Paula sewaktu Clinton ini masih jadi gubernurnya Arkansas. Mencuat kabar itu. Nah begitu kabar itu mencuat, Linda langsung ngerasa ini pintu masuk aku nih buat masuk ke sana gitu kan. Di benaknya kasus Paula Jones itu bisa menjadi jalan untuk mengaitkan bukti-bukti yang dia simpan tentang si Monica. Kalau semua nanti disatukan, publik akan langsung percaya bahwa Clinton ini memang punya pola tertentu terhadap perempuan. Dia memang suka ngegodain kayak gitu-gitu mungkin. Nah dengan keyakinan itu, Linda pun langsung mendatangi pengacaranya si Paula. Dia pengen bantu tuh untuk mengungkap kasus itu sekaligus juga membongkar hubungannya Monica sama Clinton ke publik. Dia temuin pengacaranya si Paula. Linda juga nyerahin bukti rekaman curhatan Monica ke pengacaranya si Paula itu. Dia kasih tahu apa yang dia tahu tentang Monica dan Clinton ya kan. Pengacaranya dengar aja. Nah waktu itu si pengacara Paula ini menganggap, Bu, rekaman ini nggak bisa dipakai dalam persidangan, Bu, karena kan di luar konteks pelecehannya klien saya Paula. Tapi di sini yang bisa saya kaitkan, Monica masih bisa, Bu, kalau dijadikan saksi. Untuk apa? Untuk menunjukkan pola perilakunya Clinton ke perempuan lain. Apakah ada indikasi pelecehan juga atau enggak kayak gitu, Bu. Itu aja yang bisa. Nah akhirnya kabar soal kemungkinan Monica dijadikan saksi inilah yang bikin pihak Bill Clinton pasti tahu, ini Monica udah ikut kayak gitu, mereka kan pasti tahu ya kan. Langsung waspada mereka di situ, karena mereka takut hubungan lainnya Clinton itu sama Monica ini terbongkar di pengadilan Paula nanti. Maka di tanggal 7 Januari 1998 Clinton lewat pengacaranya memerintahkan Monica untuk menandatangani affidavit. Ini pernyataan tertulis di bawah sumpah untuk kasus Paula Jones.
Nah, dalam pernyataan tertulisnya itu Monica diminta untuk menyangkal pernah berhubungan kayak gitu sama Bill Clinton. Jadi dipaksa kayak gitu. Kalau dia udah tanda tangan ini, otomatis Linda belum bisa nih berhasil ngebocorin hubungan rahasia Monica sama si Clinton. Wah, karena kan udah pernyataan langsung dari Monica itu enggak ya kan. Gagal lagi si Linda buat bocorin di situ. Akhirnya nggak nyerah di situ aja, di tanggal 12 Januarinya 98 nih Linda nyerahin rekaman curhatnya si Monica ini ke Kenneth Starr. Siapa dia? Dia adalah jaksa independen yang lagi nyelidikin kasusnya Paula Clinton. Wah, dia pergi ke jaksa. Pertama kan pengacara nggak berhasil, pergi dia ke jaksa ya kan. Di situ dia berharap Kenneth ini bisa ngebantu mengungkap skandalnya Monica sama Presiden Clinton. Tapi lagi-lagi di sini jaksa Kenneth ini juga bilang hal yang sama. Rekaman ini nggak bisa diungkap di persidangannya Paula, Bu, karena nggak relate, Bu, gitu. Terlebih lagi, beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 17 Januari 1998, Clinton juga sudah bersumpah dalam kasusnya Paula Jones kalau dia tidak pernah melecehkan Paula. Sekaligus juga dia nih ngebantah tuduhan soal hubungan gelapnya sama Monica. Dia udah cuci tangan duluan lah pasti ya kan. Nah, pernyataan ini juga sejalan sama apa tadi, sama affidavit yang udah ditandatangani Monica di tanggal 7 Januari itu. Orang nih Monica sendiri bilang saya nggak pernah ada hubungan sama dia. Berarti nggak bisa dituduhkan ke saya gitu, kata si Bill Clinton ya. Nah, meski di sini Monica dan Clinton sama-sama menyangkal soal hubungan mereka ini di persidangan si Paula, Linda nggak habis akal di sini. Setelah upaya ditolak sama pengacara, bukan ditolak sama pengacara, cuman nggak berhasil dari pengacara, dia juga ke jaksa Kenneth ditolak ya kan. Linda pun mengubah strategi. Kali ini dia memilih membocorkan rekaman curhatannya si Monica ini kepada seorang wartawan namanya Michael Isikoff dari media Newsweek ya kan. Nah, di situ Isikoff dan sama timnya ini langsung menyiapkan sebuah artikel nih. Dia kan dapat informasi dari A1 nih kan. Dia bikinlah artikel soal hubungan gelapnya Monica sama si Clinton. Tapi sebelum artikel itu terbit, redaksi Newsweek ini memutuskan untuk menunda publikasinya karena mereka merasa bukti-bukti yang mereka punya itu belum terlalu kuat gitu, belum cukup kuat atau belum diverifikasi sepenuhnya. Dah di hold dulu, kita cari lagi ya Bu ya bukti-bukti lain gitu biar bisa ini keluar. Cuman di sisi lain nih media Drudge Report situs berita gosip politik di Amerika tahu soal artikelnya Newsweek itu. Dari mana? Dari orang dalam. Alhasil mereka korek-korek, si Drudge ini korek-korek lagi lah kan informasi lebih lanjut. Dan akhirnya mereka pun ngepublis artikel yang bilang kalau Newsweek sedang menahan berita besar soal perselingkuhan Presiden Clinton, woi gitu. Selingkuh sama siapa? Sama Monica, tersebut nama Monica di situ. Kan sebelumnya cuma info orang dalam aja kan, Nah, waktu berita ini naik, Linda kan udah pernah ngasih rekaman itu ke Kenneth nih, ke jaksa independen tadi kan sekitar awal Januari tadi tuh yang ditolak tuh gara-gara katanya nggak relate sama kasusnya Paula. Tahu kabar tadi, Kenneth langsung menganggap buktinya dari Linda ini relevan secara hukum katanya. Dari sana media utama macam The Washington Post, New York Times, ABC News dan juga CNN langsung memberitakan hal yang sama berdasarkan perkembangan penyelidikannya Kenneth. Ini penyelidikannya juga panjang kali, aku potong aja lah sampai sini ya. Pokoknya dilakukan penyelidikan lagi sampai si Kenneth yang akhirnya Kenneth bilang ini sah sebagai bukti hukum si rekaman tadi. Jadi ini bukan hanya rumor atau gosip lagi, udah di verifikasi sama Kenneth. Nah, dari situlah skandal Clinton dan Monica langsung jadi headline di mana-mana. Reputasi Bill Clinton sebagai presiden yang baru menjabat di periode kedua ini langsung tergoncang. Bayangkan macam mana kalian kalau jadi masyarakatnya waktu itu presiden selingkuh sama karyawan magang dulu. Kayak mana tuh? Karena nggak mau masalah itu berlarut-larut, akhirnya di tanggal 26 Januari 1998 Clinton muncul dia di TV nasional. Lewat siaran pers dia membantah semua tuduhan perselingkuhan itu. Bahkan dia dengan tegas bilang, I did not have sexual relation with that woman, Miss Lewinsky. Aku gak pernah punya hubungan intim sama Nona Lewinsky, kata dia kayak gitu. Di situ Clinton seolah ngerasa nggak bersalah sama sekali, Bahkan beberapa hari setelah konferensi pers itu juga, dengan santainya dia pergi liburan sama istrinya, sama Hillary, sama anaknya di Camp David, Maryland. Waktu Clinton lagi pergi liburan ini, tim penyidik Kenneth Starr nggak tinggal diam, Mereka ngerasa pernyataan Clinton di konferensi pers itu berbeda jauh dari itulah tadi rekaman curhatannya si Monica. Alhasil, tim Kenneth Starr pun memperluas lagi penyelidikan mereka, Kalau tadinya mereka hanya fokus ke isu pelecehannya Paula Jones, sekarang ditambah lagi ke isu perselingkuhannya sama Monica Lewinsky, ya kan? Penyidik waktu itu juga menawarkan kerjasama sama Monica, Mereka janji bakal ngasih kekebalan hukum sama si Monica kalau Monica mau bersaksi lagi dengan jujur gitu. Saat itu Monica memang udah frustasi kali karena dia udah ngerasa dikhianati sama si Clinton. Udahlah juga ini udah terbongkar ya kan.
Mau lah sih kenapa? Mau Pak saya kerja sama Bapak gitu. Bahkan Monica ini juga bekerja sama FBI, Wak. Di situ dia langsung ngasih tuh dress biru, which is dress yang mohon maaf ada jejak spermanya Clinton kan, dikasih ke FBI. Dan waktu dicek, wah memang cocok. DNA si sperm itu cocok sama Bill Clinton. Bukti inilah yang akhirnya mematahkan bantahannya Clinton di konferensi pers tadi. Akhirnya di tanggal 17 Agustus 1998 Clinton udah nggak bisa ngelak lagi, Wak. Dia pun baru bersaksi itu di hadapan juri persidangan. Terus dia muncul lagi di TV nasional untuk mengakui hubungan rahasianya dengan Monica. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. Tapi ternyata, Wak, momen pengakuannya Clinton ini dimanfaatkan sama partai oposisi atau partai Republik untuk apa? Untuk ngelengserin Clinton. Mereka bawa masalah ini ke House of Representatives, Wak. Kalau di sana tuh mirip kayak DPR-nya Amerika mungkin, Wak. Ya. Mereka bawa tuh ke House of Representatives di tanggal 19 Desember 98. Dan dari rapat itu DPR-nya mereka ini pun menyetujui untuk melengserkan Clinton dengan 2 pasal. Yang pertama perjury atau sumpah palsu. Dan yang kedua obstruction of justice atau menghalangi jalannya hukum. Meski upaya pelengseran itu disetujui, tapi nyatanya dalam sidang Senat yang dilakukan di tanggal 7 Januari sampai 12 Februari 99, Bill Clinton berhasil mempertahankan jabatannya, Wak. Karena apa? Karena hasil voting Senat nggak mencapai 2/3 dari suara mayoritas. Jadinya di sini Clinton pun tetaplah menjadi presiden sampai akhir periode keduanya. Nah, tetap jabat ya. Cuma dia ngaku bentar, tercoreng lah memang namanya, tapi dia nggak berhasil dilengserkan. Berbeda dari Clinton yang memang bebas dari huru-hara skandalnya ini, Wak, Monica justru masih menjadi sorotan besar di Amerika. Sudah tentu pasti ya kan. Dia sempat diwawancara khusus oleh Barbara Walters dari ABC News pada tanggal 3 Maret 99. Dan waktu itu ditonton lebih dari 40 juta orang. Wah, ini salah satu tayangan yang paling banyak ditonton di Amerika di tahun itu loh. Siapanya si Monica ini. Monica juga nulis buku memoir bersama Andrew Morton. Dan juga sempat muncul di beberapa acara TV. Wah. Tapi makin sering dia muncul ke publik, Monica justru menjadi sasaran cyberbully dari netizen. Meski dia sudah minta maaf, dia mengakui segala kesalahannya, dia menyesal dan segala macam, dia sedang berusaha untuk menjalani hidup normal, orang-orang di Amerika masih mengecap dia sebagai selingkuhan presiden. Nah, karena nggak tahan terus-terusan dibully ini, Wak, Monica pun milih untuk menghilang selama hampir 10 tahun lamanya. Barulah di tahun 2014, Monica muncul lagi ke publik Amerika dengan wajah yang baru. Dia buka suara soal semua trauma yang dialami setelah skandal perselingkuhan. Dia juga mulai mengkampanyekan isu-isu anti-bully di sana. Dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lah gitu setelah dia vakum atau menghilang selama 10 tahun di sana. Dia berusaha bangkit dan menjadi figur yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi skandal besar yang pernah melibatkan Presiden Amerika Bill Clinton dan juga karyawan magangnya Monica Lewinsky. Siapa sangka, Wak, gadis muda yang dulu sering sekali minder sama penampilannya justru terseret dalam hubungan terlarang dengan orang nomor 1 di Amerika waktu itu. Seolah-olah dia ini pengen ngebuktikan ke semua orang kalau dia itu memang layak dicintai, ya kan. Bahkan sama seorang presiden, aku layak kok dicintai. Dia sampai nggak mikir kalau hubungannya itu bisa nyakitin dirinya sendiri, bisa nyakitin orang lain. Apalagi setelah kasus itu terungkap, yang banyak kena bully lagi, ya balik si Monica lagi. Sedangkan Bill Clinton yang lebih punya power dari dia bisa nutupin kasus dia sendiri, ya kan. Tapi terlepas dari skandal yang memang membayanginya bertahun-tahun, Wak, Monica Lewinsky perlahan-lahan bangkit dan dia perlahan-lahan menata ulang hidupnya. Kini sekarang dia sudah dikenal sebagai seorang aktivis, seorang penulis sekaligus juga public speaker yang fokus pada isu-isu bully dan penyembuhan diri. Dari kisah ini aku mau rekenin satu hal, Wak. Apapun alasannya, jangan sampai tergoda untuk selingkuh, ya, Wak. Jangan, karena ujung-ujungnya ngerugiin diri awak sendiri. Hargai keluarga, hargai orang-orang yang selama ini ada bersama kita. Jangan lukai mereka hanya karena hawa nafsu semata.
bentar aja itu hawa nafsu. Jangan pernah ngerusak hubungan yang sudah baik ini ya. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Oke, wah jadi ya sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.